Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam tema Simsalabim Joko Chandra. Sebelum kita mulai, saya minta aplaus dulu untuk Maria Kalista yang mendendangkan "Kau datang dan pergi sesuka hatimu", ciptaan Diana Nasution. Pemirsa, banyak yang ajaib di negeri kita ini. Joko Chandra salah satu fenomena yang ajaib di bidang hukum. Dia buronan sejak 2009 ketika dia divonis oleh Mahkamah Agung 2 tahun penjara. 10 Juni dia telah meninggalkan Indonesia sehari sebelumnya. Dan kemudian diketahui dia lari ke Papua Nugini dan bahkan dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan dari Papua Nugini. Tapi yang menarik, selama pelarian, Joko Chandra yang terkenal sebagai raja properti di Indonesia, sebuah gedung di Indonesia yang pakai nama mulia itu milik Joko Chandra. Tapi selama pelarian dia juga berhasil membangun gedung lagi di Kuala Lumpur, Malaysia, setinggi 106 lantai dengan nama Signature. Tapi yang lebih menarik lagi, ternyata Jaksa Agung mengumumkan udah 3 bulan dia ada di Indonesia tanpa diketahui. Bahkan 8 Juni kemarin, Joko Chandra berhasil membuat KTP di Kelurahan Grogol, Jakarta Selatan pada pukul 8 pagi. Dan hebatnya, pukul 8 pagi itu dia datang ke kelurahan dan disambut sendiri oleh lurah, dibikin ke KTP. 8.30 dia udah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 30 menit kemudian. Dan mendaftarkan peninjauan kembali terhadap perkaranya yang divonis Mahkamah Agung tadi. Dan setelah itu dia menghilang. Dan yang menarik juga, pada tanggal 5 Mei 2020 sebelum dia mengajukan peninjauan kembali, ada pemberitahuan dari Interpol, Sekretaris NCB Interpol, bahwa notisnya atas nama Joko telah terhapus di basis data Interpol. Dan karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan Agung. Dirjen Imigrasi 13 Mei menghapus nama Joko Chandra dari daftar cekal. Dan 8 Juni dia berhasil datang ke pengadilan dan habis itu lenyap. Makanya lagu tadi cocok benar. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Sekarang saya mau dapat informasi dari pengacara
Joko Chandra, Anita Kolopaking yang mendampingi beliau. Udah langsung bicara. Bagaimana ceritanya Ibu mendampingi ke pengadilan pagi itu? Baik Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Karni yang ditanya langsung itu ya. Jadi saya langsung jawab aja. Iya boleh. Baik. Sebenarnya banyak sekali yang menyimpang yang tadi dari pemberitaan Pak Karni itu sebenarnya saya ingin membantah tapi boleh nanti dilurusin mana Ibu. Oke, boleh saya membantah sekarang boleh. Pak Ustaz? Oke. Baik, terima kasih dulu saya ucapkan kepada ALC telah mengundang kami ya. Pada kesempatan ini insya Allah kami ingin memberikan pencerahan mengenai apa sebenarnya fakta yang sebenarnya terjadi ya. Semoga saya dapat memberikan manfaat daripada mudaratnya, insya Allah ya. Jadi kalau mulai menanyakan kepada tadi mengatakan buron, izin saya membantah buron itu Pak Karni. Karena beliau itu bebas bepergian pada tahun 2001 ya. Sudah diputus ingkrah putusannya dan putusannya lepas dari segala tuntutan. Ontslag van rechtvaardiging. Jadi apa yang dilakukan Joko Chandra itu sudah dilaksanakan eksekusinya oleh jaksa. Eksekusi apa yang disebutkan di dalam tuntutannya itu sudah dilaksanakan oleh jaksa. Waktu dia di tahun 2001, ya. Dilepaskan dari 2001. tuntutan. Jadi sebenarnya sudah selesai urusan Boto Cangkra. Jadi artinya saat itu beliau itu bebas merdeka, orang yang bebas merdeka ya. Jadi artinya juga ini ada kezoliman kalau saya bilang bahwa kita tahu bersama bahwa jaksa tidak dapat melakukan PK ya sebagaimana undang-undang diatur secara khusus di KUHP ayat pasal 263 ayat 1 ya. Di situ ada dua yang dilabrak atau ditabrak oleh jaksa. Satu subjek hukumnya bahwa pemohon PK itu adalah hanya terpidana atau ahli waris. Ya, kedua objeknya apa? Putusannya onslah. Lepas dari segala tuntutan, itu nggak boleh dilakukan. Jadi dua putusan, dua subjek dan objek ini sudah dilanggar artinya ya. Lalu kemudian kalau kita lihat bercerita mengenai putusan perkara Joko Chandra, saya cukup prihatin sebagai lawyernya ya, bahwa beliau itu mengalami proses ini 21 tahun. Tahun 99 dia sudah mengalami penahanan, baik penahanan rutan maupun penahanan kota. Jadi cukup panjang dan beliau menyampaikan kepada saya, Anita tolong saya untuk luruskan semua ini ke masyarakat. Insya Allah di sini ada banyak pakar hukum juga ada, dari DPR juga ada, saya harapkan kita bisa memberikan pandangan-pandangan hukum yang baik ya kepada beliau. Jadi ketika 8 tahun kemudian setelah dilakukan eksekusi terhadap putusan, jaksa sudah melaksanakan, lalu kemudian jaksa PK 8 tahun kemudian Pak Karni. 8 tahun kemudian. Di PK-nya 8 tahun kemudian. Tidak biasa lah begitu kira-kira. Berarti apa? By order. Saya bisa katakan ini by order. Ada kekuasaan yang melakukan ini. Saya cuma prihatin bahwa seorang Joko Chandra yang kita tahu membangun properti di Indonesia cukup besar, ya. Bagaimana mungkin Pak, kalau seorang investor dalam negeri saja kita zolimi dengan mengkriminalisasi hukum dengan kekuasaannya, bagaimana investor asing masuk ke Indonesia? Enggak ada trust hukum. Jadi maksud Ibu kezaliman ini terjadi 2008 tuh. 2009. 2009. Ya, 2008-2009. Ya 11 tahun lalu itulah. Ya, oke. Lalu kemudian Pak Karni tanyakan mengenai bahwa kita bicara mulai dari KTP boleh? Beliau datang ke Indonesia karena memang syarat daripada permohonan PK harus hadir. Jadi saya memang mengatakan hadir Pak, karena harus hadir. Enggak ada syarat lain adalah harus hadir. Memenuhi ketentuan hukum SEMA. Ketika beliau hadir, beliau mengatakan saya, Anita saya ada di rumah, bisa jemput saya untuk ke PN, siapa? Berarti saya jemput beliau. Dengan maksud tidak ada pikiran saya bahwa beliau sudah masuk berarti beliau bebas keluar masuk dong.
apakah ada niat saya untuk menyembunyikan yang dikatakan tadi buron, dan yang saya katakan saya bantah hal buron. Karena tadi kita dengar bersama apa kata Kemenham mengatakan bahwa sebenarnya tahun 2012 itu hanya dimintakan 6 bulan saja oleh kejaksaan untuk pencekalannya. Setelah 6 bulan berarti beliau bebas. Lalu kemudian tahun 2014 red notice sudah tidak ada. Berarti beliau bebas. Ya. Lalu kemudian juga kita lihat beberapa urutan daripada yang disampaikan dalam siaran pers Kemenham mengatakan bahwa Joko Chandra itu sudah dari tanggal 13 Mei itu dihapus Joko Chandra dari sistem perlintasan. Artinya beliau bebas. Ya, ini saya cuma ngutip, ya, ngutip dari apa yang ada. Jadi tolong diperhatikan. Kalau kita kutip dari Kejaksaan Agung bahwa untuk narapidana itu tidak ada selesai pencarian dia gitu, sampai dapat. Jadi Pak Karni, saya ingin menyampaikan juga, meluruskan bahwa apa yang dikatakan kabur, saya rasa dia tidak kabur karena saat itu dia melakukan perjalanan bebas sebagai orang yang bebas merdeka saat itu. Sebelum vonis Mahkamah Agung Ya, itu. betul. Lalu kemudian kenapa dia tidak balik atau kan dikatakan dia tidak kabur? Istilah kabur itu saya juga ingin bantah bahwa dia sakit hati dengan putusan kita. Maksudnya di negara ini loh, hukum ini gimana bisa? Jadi rasa sakit hati itu tidak ingin kembali ke Indonesia. Jadi bukan mengatakan bahwa saya kabur, tapi Joko Chandra, seorang Joko Chandra sampai hari ini beliau akan mencari kebenaran hukum dan keadilan buat bagi dirinya. Jadi tolong diperhatikan, beri dong kesempatan dan ruang waktu pada beliau untuk meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Ada apa di tahun 2009 itu? Siapa yang order itu? Saya ingin ungkap aja di sini, artinya apa? Bahwa beliau itu betul-betul orang yang bebas dan sudah selesai vonis, sudah dilaksanakan eksekusinya. Lalu kemudian kita mencari-cari masalah. Inilah yang saya katakan bahwa sudah close book, sudah ditutup, case close pada tahun 2001. Enggak ada lagi cerita, sudah dieksekusi oleh jaksa untuk melaksanakan isi putusan. Ya, jadi kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang dikatakan DPO, buronan, meskipun Bapak tadi mengatakan bahwa tidak ada cerita bahwa ketika orang itu sudah dijatuhkan hukuman maka dia harus menjalani, ya. Tapi kembali kita kan bicara administrasi. Harus ada permohonan dari kejaksaan. Jadi tolonglah, kita membuka nih para wartawan nih, media yang menyampaikan berita-berita miring ini. Saya ingin meluruskan bahwa kita melihat administrasi sebagai apa yang diungkapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa secara administrasi ada beberapa poin-poin ini. Jadi saya cuma mengutip dari apa yang siaran pers dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Bahwa pada tanggal 27 Juni lah, nah mari kita perhatikan di sini. 2 hari sebelum sidang dimulai, barulah dimintakan oleh kejaksaan untuk permintaan status DPO. Jadi saya ingin meluruskan semua berita-berita miring terhadap beliau. Saya bilang saya berharap dalam kesempatan ini saya bisa menyampaikan ke forum yang saya muliakan ini, semoga menjadi manfaat yang baik, ya. Lalu kemudian tolong diperhatikan juga ya Pak, bahwa Joko Chandra itu tidak berhenti untuk mencari keadilan bagi dirinya, ya. Loh, kenapa baru sekarang? Pak, ada proses hukum yang sudah jalankan juga. Lalu ada permohonan yang dilakukan tahun 2009 juga, ya. Tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan PK. Lalu ada putusan MK yang mengatakan memperjelas bahwa jaksa tidak boleh melakukan PK. Yang kemudian uji materialnya dikabulkan oleh MK dengan putusan nomor 233 tahun 2016. Waktu itu tidak berlaku surut, Bu. Tidak menorma-norma Pak, karena sudah ada ketentuan itu dari dulu Pak, dari tahun 2081. Alasan dasarnya iya tidak benar. Betul. Tapi kalau Mahkamah Agung itu tidak mengatakan berlaku surut. Iya betul. Oke, lalu kemudian Pak sebenarnya lagi kembali kalau saya ingin bicara masalah perkara atau permasalahan Joko Chandra itu bukanlah pidana korupsi Pak, murni perdata. Transaksi cesi Pak. Antara 2 perusahaan besar yaitu Bank Bali Tbk dan PT Era Giat Prima.
Jadi di situ jelas permasalahan hukumnya, lalu tidak ada kerugian negara sepeser pun yang dirugikan. Tetapi yang benar adalah uang Joko Chandra dirampas oleh negara. Itu yang benar Pak, kenyataannya itu. Kita enggak berbeda perkara ini. Ya tidak, tapi saya bilang jadi murninya adalah ini perkara perdata. Kalaupun ini misalnya, jadi kembali Pak, inilah yang dikatakan harusnya perdata, lalu kenapa sampai diproses pidana ya. Sayang sekali Pak Antasari tidak bisa hadir di sini, beliau yang menuntut sebagai jaksa penuntut saat itu yang mungkin bisa jelaskan ya peristiwa ini. Tapi ya kita undang beliau juga sebenarnya, tapi beliau nggak hadir ya, tapi nggak apa-apa. Bahwa terhadap tadi permohonan KTP, saya menelpon seperti biasa Pak, itu hal yang wajar. Saya telepon ke lurah, Pak, apakah Joko Chandra bisa memperpanjang KTP-nya? Karena KTP-nya 2009 Pak. Baik Bu, saya akan cek katanya. Setelah dicek, katanya, oh boleh Bu, silahkan Pak Joko tinggal foto untuk mendapatkan iktp. Dan itu, datanya Ibu masih. dapat tanggal 8 itu atau sebelumnya? Tunggu dulu Pak, sebelumnya saya telepon, saya tanyakan. Lalu dari lurah mengatakan tinggal beliau hadir untuk foto gitu. Oke, saya sampaikan lagi kepada beliau, Pak, Bapak harus hadir ya untuk foto. Siap Bu Anita. Kalau gitu sekalian aja. Sekalian kita lakukan pendaftaran. Oh baik Pak. Jadi saya saat itu Ibu ngomong itu Pak Joko Chandra ada di Jakarta udah? Waktu itu belum Pak. Belum. Oh masih di luar negeri? Ya. Kapan dia datang ke Jakarta? Nah kalau tanya datangnya kapan saya nggak tahu Pak. Yang tahu beliau telepon saya, Nita saya sudah di rumah. Kapan kamu jemput saya hari Senin saja sekalian kita ke pengadilan untuk mendaftarkan PK saya sesuai dengan syarat PK. Itu hari apa? Hari Minggu? Senin Pak. Enggak, dia telepon Ibu itu hari Minggu? Hari Minggu dia telepon ngasih tahu bahwa saya sudah di Jakarta, tolong jemput saya nanti kita ke pengadilan bersama-sama. Jadi tim saya sudah di pengadilan waktu itu ya, jadi saya yang jemput, memang saya yang jemput karena saya pikir biasa-biasa aja jemput orang siapa aja bisa dijemput dong, jangan dipelintir seakan-akan saya memfasilitasi lah. Itu urusan KTP kan bukan saya yang, mungkin sudah saya lihat dari pemberitaan bagaimana lurah menyambut saya dan Pak Joko. Pak Joko masuk sendiri untuk foto, saya dengan ngobrol di luar ngobrol-ngobrol. Pak Joko masuk sendiri karena Pak Lurah memang datang lebih pagi. Memang biasanya dia datang pagi, tapi baru buka itu jam 8. Jadi saya nggak tahu persisnya saya tinggalkan jam berapa. Apa tadi Bapak bilang jam sekian. 8.30 udah sampai di pengadilan Jakarta Selatan. Saya nggak yakin Pak jam segitu. Setahu saya bukan. Ya ingat saya sekitar jam 9. Yang saya ingat ya Pak, tidak jam 8.30. Tapi silahkan kalau tapi ada. Udah bawa KTP itu? Udah bawa KTP. Jadi dia foto dan itu hal yang wajar saya rasa Pak. Karena saya juga pernah melakukan itu ketika saya bikin iktp, saya tungguin kok Pak. Jadi nggak ada yang spesial daripada pembuatan KTP. Nggak, kalau menurut di koran Kompas hari ini penduduk sana bilang sebulan baru kalau penduduk tetangga-tetangga Pak Joko. Saya kebetulan udah bikin KTP Pak. Jadi saya udah berkali-kali dari keluarga saya juga nggak ada yang spesial untuk Pak Joko setengah hari atau berjam. Saya rasa ditunggu ketika dia bilang bisa sistem oke, bisa ditunggu ya silahkan. Berarti biasa aja Pak, sesuatu bukan diberikan khusus untuk Pak Joko diberikan waktu lebih cepat. Saya nggak yakin seperti itu. Tapi silakan masyarakat boleh menilai karena saya mengalami hal yang biasa dan kami juga dari kami yang saya tahu itu hal yang biasa ya. Lalu Bapak tolong diperhatikan bahwa kedatangan Pak Joko adalah tujuannya untuk mengupayakan mengembalikan hak-hak dia sebagai warga negara Indonesia yang dia sebenarnya mencintai Indonesia tapi dia dizolimi dalam kondisi dia orang yang kita akui sebagai investor yang banyak membangun Indonesia ya. Tapi kemudian kita melihat dari satu sisi saja tapi nggak ditanya kenapa sih dia kenapa sih dia PK. Nggak ada tuh Pak di berita-berita, nggak ada. Yang ada memojokkan dia, kehadiran dia. Kalau saya merasa bahwa kehadiran dia itu sedang berjuang mengupayakan haknya Pak. Di saat pandemik COVID-19 Pak.
Nggak gampang Pak. Tapi saya sampai juga surprise beliau Pakai apa dia pulang pulang kemana Pak? ke Indonesia? Saya nggak tahu Pak. Terus terang dia bilang, saya sempat tanya, "Nih apa Pak?" Udah kamu nggak usah tahu. Ya udah cukup. Buat saya cukup. Nggak bisa lolos di I imigrasi. don't know itu Pak, tadi. saya nggak tahu. Ketahui. Dan tidak ada catatannya loh. Wah, Pak, berapa lapis yang dia harus dilalui Pak, terus nggak ada catatan? Kita kan bukan orang bagian imigrasi, bukan di bagian posisi itu. Kami cuma lihat beliau ada. Dan kami mengantar, itu aja. Bukan Sebatas. catatan imigrasi buat dia masuk, nggak ada. Bu. Ya, Baik pakai nama Joko Chandra ataupun pakai nama alias, nama aslinya nggak ada. Itu dia Pak, saya kalau itu bukan urusan saya cuma sebagai lawyer dia untuk mendaftarkan PK-nya. Itu adalah batasan saya bekerja sebagai profesi saya. Ibu sejak kapan jadi pengacara dia? Sebenarnya dari tahun lalu Pak, ya sebenarnya dari tahun lalu kita berusaha, cuman masih banyak hal-hal yang belum kita fokus kepada pekerjaan ini. Lalu kemudian terus terang sudah ada juga kuasa kita yang tahun lalu, tapi saya bilang Pak tetap terus kemudian belum dijalankan. Ya kuasa sudah dibuat tapi belum dijalankan. Tapi ketika beliau di sini saya bilang Pak kuasanya baru aja Pak ya, ketika Bapak di sini Bapak tanda tangan kuasa saya. Oke siap. Jadi itu Pak. Jadi kami baru diberikan kuasa tanggal 5 Juni kalau nggak salah. Juni kemarin? Iya. Oh sebelumnya belum? Belum. Sudah ada Pak yang tadi dibatalkan karena, tanggal 8? Oh oke. Ibu kenalnya udah lama Bapak beliau? Kenal lama, cukup lama. Sebelum tahun dia dikabarkan mengungsi ke Papua Nugini? Sebelum Kenal baik 2009. tidak, kenal aja, tapi kenal baik tidak, kenal aja. Gitu. Ketika saya sudah mendalami perkara dia, baru saya tahu. Dan ya menurut beliau semua tidak ada, DPO tidak ada, notice tidak ada ya. Saya juga sebagai lawyernya percaya dong klien saya dan betul dia memang masuk Indonesia dan ya maksud saya tidak apa-apa. Gitu. Yang saya tolong, saya cuma ingin melihat bahwa beliau berjuang untuk mengajukan PK-nya Pak. Ini yang saya ingin garis bawahi. Gitu loh. Tapi maaf, berita-beritanya tidak menanyakan kepada bagaimana usaha dia untuk melakukan upaya PK ini. Nah, itu yang saya bilang tadi, berilah ruang dan waktu kepada beliau untuk melakukan upaya PK ini dengan baik. Kenapa beliau gak hadir ketika persidangan memanggil dia untuk PK ini? Toh dia yang minta PK. Betul Pak, beliau sangat semangat sekali hadir Pak. Terus? Sudah dipersiapkan hadir, terus terang Pak. Saya betul-betul yakini dan saya betul-betul bisa bersumpah bahwa beliau itu betul-betul ingin hadir. Hari Kamis siang beliau telepon saya, "Anita, saya nggak enak badan. Gimana Pak? Saya coba suntik dulu. Nanti kalau saya sudah selesai, saya kuat, besok saya terbang." Katanya beliau begitu. Oh ya Pak, hari Jumat pagi beliau mengatakan makin gak enak badan. Itu benar-benar hari Jumat saya udah tahu Pak beliau gak bisa datang. Karena beliau masih gak enak badan. Jadi Bapak gimana? Aduh gimana ya tolong sampaikan aja saya gak bisa hadir. Itu hari Jumat. Ada suratnya? Ada suratnya. Kami sampaikan Dari rumah sakit mana? Klinik di Malaysia Pak, di Kuala Lumpur. Klinik rumah sakit. Ada Kak, kita udah sampaikan ke majelis. Terus sidang kedua juga nggak hadir? Ya, sidang kedua ya sama juga masih dalam kondisi sakit. Ya makanya gini lah Pak, kita juga nggak tahu. Beliau mungkin juga, kalau kita manusia biasa loh Pak, saya melihat bahwa kita manusia biasa. Ketika kita sakit lalu dapat beritanya begini ya mungkin sakitnya jadi bertambah, aku nggak tahu ya. Tapi maksud saya sebagai manusia biasa kita punya perasaan, ada tekanan, mental dan seterusnya. Dalam keadaan sakit ya ternyata sakitnya masih sakit juga pada saat kami bicara minggu lalu. Beliau mengatakan saya masih sakit. Gitu. Apalagi yang ingin Ibu sampaikan di sini. Tapi jangan pokok perkara. Ya, Karena betul. kalau itu saya harus hadapkan lagi Tidak. jaksa penuntutnya. Jangan Pak, saya justru nggak mau buka lagi kasus sudah lama Pak. Dan saya sudah menganggap itu sudah selesai tahun 2021. Ya kalau Ibu berdalih bahwa ini perdata, ini sesi ini. Ya harus ada jaksanya untuk mengimbangi. Ya. Apalagi Ndi?
Ya. Ya. Jadi Pak, saya ingin menyampaikan aja bahwa pengaturan proses hukum pidana jelas diatur di KUHP. Ya, sebagai lex spesialis, ya. Yang kita harus melihat, katakanlah bahwa jaksa mengatakan ada jurisprudensi mutar pakpahan, ada dari Mahkamah Agung, kalau nggak salah mengenai PK juga ya yang dilakukan oleh banyaklah. Artinya apa? Bahwa ada pengaturan beberapa PK yang diatur, tetapi bukan secara khusus untuk pidana. Untuk pidana secara khusus sudah diatur di dalam KUHP. Jadi harusnya kita mentaati seperti itu, Pak. Gini Bu, kalau itu ya Ibu katakan dulu itu memang harus jaksa, harus tersangka atau keluarganya. Tapi setelah Muchtar Papahan, banyak kasus korupsi yang juga ada PK-nya dari kejaksaan. Dan kejaksaan mengatakan bahwa prisprak, pada putusan prisprak bukan OSLA loh. Tapi tetap diajukan PK-nya. Alasan kejaksaan bahwa ini prispraknya perkafte. Prisprak perkafte itu bebas tapi terselubung, kira-kira gitu dalil. Ada berapa perkara korupsi waktu itu dipakai oleh kejaksaan dalil itu. Jurisprudensi itu ada. Tapi belakangan ada putusan MK, itu ada benar juga. Cuma sayang MK tidak bilang ini berlaku surut. Apa sih? Mungkin Andi mau tambahin sebentar. Boleh tambahkan sedikit Pak Karni. Bahwa benar suatu putusan MK itu tidak berlaku surut. Tapi khusus dalam putusan MK nomor 33 ini, Mahkamah Konstitusi itu tidak merubah norma apapun di dalam pasal 263 ayat 1. Artinya tidak ada bunyi pasal yang dirubah. Sehingga bisa kita tafsirkan bahwa pasal ini yang berlaku dulu dan yang sekarang yang telah di judicial review kan di dalam putusan MK nomor 33 ini masih pasal yang sama. Jadi tidak tepat untuk di dalam putusan MK ini dikatakan bahwa tidak berlaku surut karena tidak merubah norma apapun di dalam pasal 263 ayat 1. Baik. Ada lagi Bu? Sementara cukup. Sementara cukup. Ya, saya juga mengundang Kejaksaan Agung untuk hadir malam ini. Kalau Kejaksaan Agung hadir, mungkin bisa lebih menjelaskan dalil dari para pengacara. Dan karena udah selesai, kita rehat dulu sejenak.